Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus sahibatul bait, sahibul hajah, Bapak Madarwi beserta Ibu Nani dan keluarga besar yang kita muliakan, kita cintai, dari keluarga besar Bapak Ahmad Khatib beserta Ibu Titin Fatimah dan rombongan yang dipimpin oleh adinda tercinta Kiai Haji Tubagus Adi Mansur Ma'mun Tahir Falak dan rombongan, Andana Fahmi Asmi dan Lia Dahlia yang berbahagia. Satu rahmat yang wajib kita syukuri adalah rahmat pertemuan di dalam kita menghadiri akad nikah antara Lia dan Fahmi. Mari sejenak kita renungkan beberapa ayat Al-Quran, beberapa nasihat yang mudah-mudahan menjadi bekal bagi keluarga Fahmi dan Lia dan umumnya untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahmi Lia, Allah berfirman, Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sekali-kali Allah tidak akan mengazab kalian, sekali-kali Allah tidak akan menghukum kalian, sekali-kali Allah tidak akan melaknat kalian jika kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi resep hidup ini Fahmi Lia adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur kepada Allah nikmat akan ditambah. Yang kedua, bersyukur kepada orang tua. Ini juga firman Allah dalam surah Luqman. Fahmi juga hafal ayatnya bi Anushkurli waliwalidayk ilayyal masir. Adalah kau bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Nabi tidak mengatakan, Allah tidak mengatakan bersyukur kepada Muhammad, tidak, tapi bersyukur kepada ayah bundamu, Lia. Sekarang saya perkenalkan Lia terhadap Fahmi. Ini adalah keluarga saleh, ya. Keluarga yang ayah ibunya mahabbah dengan ulama, hidupnya melayani para kiai, cinta Al-Quran, siap waktu, siap saat membaca Al-Quran, dan selalu khataman Al-Quran. Begitu juga anaknya Fahmi, juga pecinta Al-Quran. Insya Allah Lia bergabung dengan keluarga yang saleh. Amin. Tinggal bagaimana memantapkan Lia bergabung dengan Fahmi ini, anak saya dan murid saya. Ya, mudah-mudahan akhlak Fahmi menuntun Lia untuk mencapai keluarga yang bahagia. Seorang ayah, seorang ibu akan senang, akan bangga ketika anak-anaknya saleh. Ketika anaknya punya harta banyak tapi dia tidak saleh, akan menjadi fitnah kubur, akan menjadi cobaan yang berat bagi ayah bundanya. Tapi kalau ayahnya saleh, akan mempersembahkan hadiah-hadiah yang indah, mahkota yang indah untuk ayah dan bundanya. Maka Fahmi, Lia, niatlah dalam pernikahan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami Fahmi adalah suami pertama dan terakhir. Oh, nggak dengar aminnya? Amin. Lia adalah istri pertama dan terakhir, insya Allah. Dalam Islam, Fahmi Lia, yang namanya akad nikah itu bukan untuk dunia sampai mati, tapi dunia sampai akhirat. Mau cuma punya bidadari Lia mau punya bidadara. Kalau cinta hanya karena harta, karena cantik, karena kedudukan akan musnah.
Tapi kalau cinta karena Allah akan dibawa sampai mati. Lia nanti akan berubah namanya dengan Ainul Mardiyah, wanita yang yang cantik molek dalam surga nanti. Tapi Lia sudah pernah lihat ibunya Fahmi? Lihat, pernahnya? Cantik nggak? Cantik. Ya kalau neneknya udah pernah lihat? Belum. Bapaknya pernah lihat? Pernah. Ya pokoknya yang namanya manusia itu berangsur terus, akhirnya jelek. Fahmi sekarang gagah ganteng ya, tapi nanti seperti kakeknya juga. Begitu juga Lia nanti akan seperti neneknya juga Fahmi. Karena itu maka niat nikah semata-mata beribadah kepada Allah, bukan karena harta kaya dan kedudukan atau gagah cantiknya. Baik. Karena itu maka semua harus disyukuri kepada Allah. Bersyukur Allah telah melahirkan Anda berdua dan telah mempertemukan Anda berdua hidup di dunia ini. Mudah-mudahan dengan bergandengan terus dengan Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah bahagia dunia sampai akhirat. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak kepada Fahmi dan Lia untuk menyadari bahwa doa-doa yang sering dibaca dalam akad nikah oleh Pak Pengelola tadi juga dibaca. Yang pertama apa? Allahumma alif bainahuma kama alaftani bin Adam wa Hawa. Ya Allah, berikan rasa cinta yang mendalam Fahmi dan Lia, bagikan cintanya siapa? Adam dan Hawa. Kira-kira cinta Adam dan Hawa itu gimana nih? Cinta yang tidak ada wanita lain kecuali Hawa. Oh, dia udah nggak nengok-nengok lagi tuh, karena nggak ada yang ditengok kan gitu ya. Wanita satu-satunya. Adam juga, Hawa juga begitu. Nggak ada laki-laki lain kecuali Adam kan gitu ya. Kalau rumah tangga kok berbekal seperti, ya Allah bahagia itu. Kayak Pak Khatib tuh, nggak ada yang ditengok kecuali Mak Titin aja gitu. Nggak ada yang ditengok yang lainnya. Begitu Pak Mardoy kecuali Bu Nani aja yang ditengok. Mudah-mudahan pernikahannya abadi. Amin. Yang kedua antara cinta siapa? Ibrahim dan Sarah. Bagaimana dia membangun keluarga yang hebat. Ibrahim itu orangnya sabar nih. Sabar dengan istri kayak apa? Hatta istri nggak punya anak, 90 tahun baru punya anak. Tapi begitu dia punya anak Ishak, kemudian turun Yakub, turun generasi yang hebat-hebat, nabi-nabi dan raja-raja dari Bani Israel itu keturunan Ibrahim. Kenapa? Karena dari seorang ayahnya yang sabar, ayah yang tekun, ibunya yang salihah. Ya. Sarah bukan wanita biasa, dia anak raja. Anak raja. Mau nikah sama seorang ustadz gitu. Tapi akhirnya apa? Akhirnya bahagia yang turun-temurun sampai kalau kita berdoa apa? Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala kama sallaita ala. Jadi minta keberkahan seperti halnya keberkahan yang diberikan kepada siapa namanya Nabi Ibrahim. Kemudian wa alif bainahuma kama alafta Nabi Yusuf wa Zulaikha. Ini cinta yang aneh. Zulaikha ini seorang istri raja, tapi raja sendiri tidak bisa menyentuh Zulaikha setelah hatinya. Bahkan sampai dia tua, sampai dia suaminya meninggal, nggak berhubungan ini dengan raja. Kemudian si Zulaikha tetap mempertahankan keperawanannya. Iya. Tapi begitu sudah sampai tua dan Yusuf baru naik kerajaan, nggak bisa mendekati Yusuf. Tapi dia selalu nyebut Yusuf. Akhirnya pada puncaknya maka Allah izinkan dua pasang ini bertemu, berjodoh. Tapi karena Zulaikha sadar bahwa tahunya Yusuf menolak saya itu karena Allah. Kalau begitu saya akan mencintai Allah sebagaimana Yusuf mencintai Tuhannya. Akhirnya setelah nikah tidak bergaul, dia meninggal dunia Zulaikha. Artinya cinta yang abadi, cinta yang kuat, Allah akan mempertemukan dan Allah akan meridhai. Jadi cinta itu sebuah ibadah ya. Bukan cinta itu diumbar begitu saja. Cinta itu ibadah. Yang punya nur cinta itu adalah Allah. Maka bangkitkan cinta dengan rahmah, bukan dengan mawaddah. Apa itu? Kalau mawaddah itu ketertarikan fisik ya, karena cantiknya, karena moleknya, karena pinternya, itu mawaddah. Tapi kalau rahmah itu cahayanya dari Allah, karena sayang, karena iman dan seterusnya. Yang terakhir yang menarik, yakni wa alif bainahuma kama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra Aisyah Ridha. Mohon kepada Allah seperti perkawinan Nabi dengan Khadijah. Khadijah itu gimana tahu? Tahu Fahmi bagaimana cinta Khadijah? Khadijah itu adalah wanita yang sangat kaya raya, konglomerat,
tapi hartanya habis untuk membantu suaminya. Ketika suaminya dibantu untuk berdakwah dan hartanya pun sudah nggak ada kecuali hanya pakaian yang dipakai, kemudian Rasul bertanya kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, apakah kamu kecewa dengan saya? Apakah kamu kecewa dengan saya?" Apa jawab Khadijah? "Ya Rasulullah, kalau aku nanti sudah mati, kau masih perlu biaya dakwah, perlu jembatan dakwah, gali kuburku dan ambil tulang-tulangku untuk menjadi jembatan dakwahmu." Ya Allah, sampai mati bahkan tulangnya pun boleh dipakai untuk jembatan tuh. Kayak apa itu cintanya? Tapi Khadijah, tapi Rasulullah bagaimana cintanya kepada Khadijah? Masya Allah, walaupun kita tahu Rasul itu nikah setelah Khadijah meninggal, berkali-kali nikah, tapi selalu yang disebut adalah Khadijah, dibanggakan di hadapan istrinya. Mohon maaf nih, Lia, Fahmi, seandainya misalnya Fahmi meninggal duluan, kira-kira kesan yang akan dibangun, yang akan dicapai oleh Lia apa? Kalau Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul, Aisyah menjawabnya, kullu amri Rasulullah ajaba, segala perilaku Rasul sangat menakjubkan. Ini karena hebatnya Rasul di hadapan Aisyah. Ketika Rasul masih hidup ditanya bagaimana sih Khadijah, Khadijah adalah orang yang akhlaknya sangat luar biasa dan tidak ada wanita yang melebihi Khadijah. Artinya setiap pasangan hidup harus memberikan kepuasan kepada pasangannya. Lia menjadi wanita paling istimewa, Fahmi menjadi laki-laki paling istimewa. Insya Allah, mudah-mudahan dengan modal itu hidup bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, la hawla wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.